Mumpuni Handaya Yakti dari Cilacap. Kepada beliau tempat dan waktu kula sumanggaken. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syuhdaru alaina Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Yusuf Muhi ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Solihin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Syafaat ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Gembongan Mekar ingkang boten waget kala sebatas makarimipun saestu boten ngirangi rasa ndim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan Babakan, wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor kecamatan Babakan yang alhamdulillah hadir secara langsung beserta anggota
dari sektor Kecamatan Babakan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Darramil atau yang mewakili yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada aparatur pemerintah Desa Gembongan Mekar. Wabillahi khos kepada panjenenganipun Bapak Kamaludin. Oh iya, tawon kemit silite kuning. Kemarin pamit saiki ketemu maning. Burung dara nang jero goa. Pakuwu kondangane pirako pidato sambutane dawa. Bapak Kamaludin beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gembongan Mekar beserta perangkatnya, Bapak Sedis, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kembe, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Gembongan Mekar, moga-moga berkahnya pangkat menjadikan maslahat lan nambahin manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada sahibul hajat, sahibul walimah sing arepan bayari nyong. Panjenenganipun Bapak Haji Marsono oge Ibu Hajah Mastikah sak keluargi. Mudah-mudahan Bapak Haji Marsono, Ibu Hajah Mastikah sak keluargi diberikan sehat panjang yuswa yang manfaat yang barokah, diberikan putra-putri yang soleh-solihah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada mempelai berdua pinanganten sarimbit panjenenganipun Den Ayumia Dwi Putri kadhawuhaken kalian Den Bagus Rispanggi Supriyatna yang alhamdulillah telah melaksanakan akad nikah ijab kabul tepatnya pada hari Rabu kala wingi, tepatnya tanggal 5 Juli 2023. Mudah-mudahan pinanganten sarimbit selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, segala hajat tasah diijabah Allahumma. Wabillahi khos kepada keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Gembongan Mekar. Wabillahi khos kepada keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser Ibnu IPPNU Karang Taruna, rencang-rencang Linmas, dan keluarga besar dari Jamaah Maulid Simtuduror yang kami banggakan. Tak lupa kepada pangombyong pengantin kakung, pangombyong pengantin putri yang saya hormati. Tak lupa kepada para gelidik, para rewang, tukang rajang-rajang, tukang iris jenang, tukang padang, tukang godok wedang, satetek bengeke nang pedangan yang kami banggakan. Tak lupa kepada seluruh keluarga besar, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, nu prawan-prawan muga-muga cepet payu laki, sing bujang-bujang muga-muga cepet payu rabi, sing duda randa enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet entuk rezeki, enggal lunga kaji Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada satu ungkapan bahwa as-sawab qadru ta'ab, besarnya pahala tergantung dari tingkat kesulitan antuk ibadah. Tumplek-blek rawuh di kediaman Bapak Haji Marsono, Ibu Mastikah sakeluargi dalam rangka panjenengan memberikan idi pangestu, memberikan barokah doa kepada pinanganten sarimbit sampai yang datang ujung pojok belakang ngajine nang petengan, insya Allah nek ngantuk ora kewenangan. Jadi mohon izin kalau ngajinya yang hadir begitu banyak begini, kira-kira ngajinya nanti selesai pragat jam berapa? Jam 1 subuh. Karunya pengantinnya ibu, kalau ngajinya sampai jam 1 subuh, ini ngajinya bahasa Jawa apa bahasa Sunda nih? Jawa. Wong Jawa kabeh. Alhamdulillah ya Allah. Aman. Ngomongnya pakai bahasa Jawa. Dados kula nek ngomong bahasa ngapak jenengan kira-kira paham mboten? Betul. Temenanan. Alhamdulillah, oke lah kalau begitu. Mudah-mudahan sampai jam 1 subuh tidak ada halangan satu apa. Acaranya berkah, gawa manfaat, gawa maslahah. Allahumma amin Allahumma. Banyak orang siap menikah tapi ternyata belum siap berumah tangga. Kemarin kejadian di Jawa Timur, ada seorang ibu muda mengalami baby blues. Ternyata nemben duwe anak, dheweke bingung cara nggoning rumatin pimen.
Ternyata anaknya nangis gak meneng-meneng, tapi mertuane protes. Sampai mertuane ngomong, sampean kan mamane, masa anaknya nangis ora bisa ngeneng-ngenengi. Akhirnya mertuane protes, tanggane ternyata gak mendukung adanya ibu muda. Akhirnya sang ibu muda stres sampai depresi, anaknya nangis gak meneng-meneng, langsung nang mamane dicemplung na sumur, meneng tekan saprene. Na'udzubillahi min. Banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Maka saya kasih tahu pengantin sarimbit, Mas, siapa panggilnya berarti nih? Anggi. Mas Anggi Mbak Mia, betul. Mas Anggi Mbak Mia, saya kasih tahu ternyata nikah itu nikmat. Ndean. Lah, saya kan belum pernah nyicipin. Jadi ini referensinya barang dean. Tapi ternyata nikah itu 10%-nya nikmat, yang 90% enak banget. Dean. Gak percaya, tanya sama Mbak Mia. Tadi saya diceritani soalnya sama Mbak Mia. Kemarin pas malam Kamis, malam pertama, ternyata Mbak Mia saking groginya walaupun udah nikah sah menurut agama dan pemerintah, lanang kamar ku ana wong lanang. Saking groginya Mbak Mia sampai wetenge mules kepingin ngentut. Tapi nang hadapane pengantin lanang masa ngentut sembarangan. Akhirnya maaf, entute dikimput-kimput. Barang entute dikimput malah bisa diajak kompromi. Entu teh dikimput malah bunyinya panjang, tit. Barang Mbak Mia ngentut, Mas Anggi jawab, manis jebule pengantin anyar entut mambune nanas. Beda karo pengantin lawas, pengantin bodol. Apa maning bodolan pengantin. Mbak Putri nang kamar kepentut, tit. Bahaki jawab, lebar mangan apa? Mangke niki mangkat ngaji bareng. Mbak Putri nang kono peteng kesandung watu. Sing kesandung watu Mbak Putri, Bahaki jawab, matane pecicilan. Ora kemutan biyen gone dadi pengantin anyar. Oh mangke niki Mbak Mia kesandung karpet. Sing kesandung Mbak Mia, sing kesandung sikile. Ternyata Mas Anggi jawab, aduh deh, sing sakit pundine. Wong si sakit jempolnya, sing delus-delus bokonge. Pengantin anyar, entut bae mambune nanas. Maka yang namanya nikah, an-nikahu sunnati famar rahiba an sunnati falaisa minni. Pernikahan adalah peraturanku, kata Nabi. Barang siapa yang tidak menyukai peraturanku, maka dia bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Dalam hadis ini bukan hanya yang disebut bukan golongan Kanjeng Nabi itu yang gak mau nikah, termasuk orang yang suka menggagalkan khitbahnya orang lain, menggagalkan lamarannya orang lain, itu disebut bukan umatnya Kanjeng Nabi. Contoh, ada anak laki-laki nih, udah ngelamar, udah mengkhitbah, dan ternyata udah netepin tanggal. Satu ketika si calon pengantin kakung datanglah ke desanya si calon pengantin perempuan. Yang namanya orang kepingin jadi tetangganya, makanya sebelum nikah aja udah serawung, udah gaul sama tetangga. Ternyata pas si calon pengantin kakung duduk-duduk lenggahan cara kene naon? Jagongan. Kembar bahasanya kerunang Cilacap. Si calon pengantin kakung ikut jagongan nang warung. Ternyata sing dewarung ngucap, Mas, emang betul sampean arepan ulih anake Bu Sartina? Tak wae ngerti ya, anake Bu Sartina iku mantan pemandu lagu.
Dina-dina wis digawani wong. Ora usah dilanjut langgar kayak dipikir maning. Akhirnya si calon pengantin kakung rasa bimbang. Akhirnya wis netep na tanggal, wis mengkhidbah gara-gara omongane sing duwe warung, akhirnya gagal nikah. Sing menggagalkan nikah iki termasuk kata Kanjeng Nabi, bukan termasuk golongan umatnya Kanjeng Nabi. Maka arane nikah adalah tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Sebab wong lanang dirasa cinta karo wong wadon dirasa cinta karo wong kakung. Iku arane normal. Sebab zaman saiki akeh wong ora normal. Salah satu wong ora normal di zaman sekarang adanya penyakit LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Iku penyakit kabeh iku. Ana penyakit arane lesbian, wong wadon demenan karo wong wadon. Ana maning penyakit arane gay, wong lanang demenan karo wong lanang. Dina-dina pentung-pentungan. Ibune protes. Hah, berarti mumpuni weruh. Loh, ini bukan penyakit baru. Dari zamannya Nabi Lut alaihissalam, ternyata kaumnya Nabi Lut, umatnya Nabi Lut, ana sing kejadian wong lanang demenan karo wong lanang. Apa azabnya? Allah langsung mengirimkan batu kerikil panas dari neraka untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Di zaman modern kita sekarang ini, orang-orang yang menganut LGBT pada nantang, jarene sing lanang demen karo lanang kena kerikil neraka. Endi dene ngaku si waras. Jawabnya begitu. Padahal azabnya di zaman sekarang, nek ana wong lanang demenan karo wong lanang, wong wadon demenan karo wong wadon, azabnya adalah derajat mereka lebih asor ketimbang hewan. Hewan bae bisa beda kenan di lanang di wadon. Contohnya pitik. Langkat ceritanya pitik jago demen karo pitik jago. Di mana-mana jago ketemu jago malah tarung. Kenapa jago ketemu jago dia tarung? Dia menunjukkan kegentlemanannya, kejantanannya dan kelanangannya. Ayam gue ibu, jago ketemu malah pada tarung. Lanek ana wong lanang demenan karo wong lanang, berarti derajatnya lebih asor ketimbang hewan. Langgere jago karo jago demen-demenan 2024 besok, ya Allah endok larang regane. Gimana endok ora larang regane wong jantane demen karo jantan. Kok betinane sing pan ngendoki sapa? Maka kenapa hari ini pernikahan disebut tanda-tanda kekuasaannya Gusti Allah? Karena normal. Mas Anggi jatuh cinta sama Mbak Mia pun jatuh cinta sama Mas Anggi. Onggih, sugeng tindak Pak Kapolsek, sugeng tindak. Karena Pak Kapolsek juga banyak tugas. Mangga-mangga derekaken Pak Kapolsek. Hari ini Pak Kapolsek datang dengan balok 2, nanti pulang langsung baloknya 3. AKP Pak. Insya Allah nggih Pak naik pangkat, sumangga. Terima kasih Bapak Kapolsek, mohon bantuan untuk dikasih jalan karena memang seorang pejabat, seorang abdi negara tugasnya macam-macam. Apalagi hari ini kerso hadir di hajat pribadi, udah pengajian ikut kondangan pula. Kondangan nggak Pak Kapolsek? Oh ya kondangan juga, alhamdulillah. Beliau pergi sambil senyum. Ditanya kondangan apa belum? Ya kondangan. Terima kasih Pak Kapolsek. Terima kasih juga atas hadirnya bersama keluarga besar Bapak Haji Marsono, Ibu Mastika sakeluargi. Dengan hadirnya para abdi negara di pengajian hari ini membuktikan bahwa pihak kepolisian Republik Indonesia juga sangat senang dengan pengajian. Tepuk tangan dulu dong. Yang keprok utangnya lunas kabeh. Pak, sing amine banter ketara utangnya akeh. Moga-moga ya rezekine nu barokah. Pak Kapolsek sambil tindak ke sana, saya kasih pirsa Pak Kapolsek. Hari ini titel polisi dan titel TNI kalah tinggi. Soalnya yang lebih tinggi adalah titelnya Pak Banser.
Kenapa? Karena TNI Polisi disebut abdi negara. Namanya ngabdi itu masih mengharapkan gaji. Apalagi kepala desa, kuwu itu abdi negara Pak Kuwu. Karena nggak cuman gaji, sebengkok-bengkoknya pula diterima Pak. Namanya abdi negara, termasuk mumpuni abdi negara karena masih mengharamkan amplop. Maka titel hari ini yang tertinggi adalah Pak Banser. Kenapa? Banser seragam tuku dewek. Betul. Banser itu seragam tuku sorangan. Sepatu tuku sorangan. Sampai anak topi ya tuku sorangan modal dewek. Maka ternyata titel Pak Banser lebih tinggi ketimbang Pak Polisi. Tepuk tangan dulu dong. Mohon maaf Pak Polisi. Saya jadi nggak enak. Saya ngomong begitu Pak Polisi langsung bikin laporan ngefoto saya. Mohon izin Pak Polisi, dulu kakak saya itu alhamdulillah nyalon polwan. Pas sudah masuk di polwan ternyata tinggal ngedaftar dan bayar administrasi. Ternyata kiai-kiai kami itu melarang kakak saya tidak boleh jadi polwan. Soalnya kakak saya laki-laki. Ya iya kan, gak boleh kan? Nyalai kodrat namanya Bu. Akhirnya karena kakak saya gak bisa jadi polwan, saya yang lanjutin tuh. Pas saya udah daftar polwan Bu, ya Allah. Udah daftar, ternyata langsung ditolak sama akademi kepolisian. Pertama, tingginya gak nyandak. Yang kedua, untune pating cerongok Bu. Gak masuk saya jadi polwan. Tapi kan saya orangnya gak putus asa Bu. Akhirnya saya berpikir gimana caranya ya supaya saya jadi keluarga kepolisian. Akhirnya saya banting setir, gak nyalon polwan, tapi saya langsung nyalon bayangkari, istri polisi. Waktu itu udah ngebet banget tuh. Saya mau kepingin jadi istrinya polisi. Saking ngebetnya saya ngapalin sumpahnya polisi. Begini sumpahnya polisi. Tribrata. Kami polisi Indonesia, 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pengen tahu lanjutannya Pak Polisi? Undang saya di markas Anda. Sambil promosi. Nih karena ngajinya sampai jam 1 subuh ya Bu. Sebelum ngaji sampai jam 1 subuh dicek dulu semangat pakai sholawat. Ini grup rebana dari mana? Dari SMK Isda. Alhamdulillah. Berarti ini santri. Santri. Ya alhamdulillah santri tapi agak tua sedikit. Ya nggak apa-apa lah. Berarti ini santrinya santri udah pengalaman. Ini udah diundang. Oh ini muridnya Pak pengantin. Alhamdulillah. Jadi pengantin kakung juga seorang guru Bu. Guru di SMK Isda. Alhamdulillah dan ini adalah santrinya. Saya ngecek dulu coba ini. Gimana dididik sama Pak pengantin. Pak pengantin. Baru dengar tuh ada Pak pengantin. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala Salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba. Wa ilam daha Muhammad wa Aba Bakri Siddiq khairu siddiqi siddiq sayyidil khulafa arjum yang fadlil maula
مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على هديك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونلم محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبالعدل شهيرا نرجو من فضل المولى أصلح به حالنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونلم محمد عثمان ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومشتاق ضعفاء نرجو من فضل المولى اقضي حوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونلم محمد قرمن علي خيدرا صرح نبي الوالي وسيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah ini santrinya Mas pengantin Mas Anggi. Yang nabu rebana di sini, yang tegang di sana. Tenang Pak, Pak pengantin, Mas pengantin, Masya Allah mantep banget nih. Tepuk tangan dulu dong buat santri SMK Isda yang keprok bisa berangkat haji KB. Pengen berangkat haji? Pengen berangkat haji? Udah daftar apa belum? Astagfirullahaladzim. Pengen berangkat haji tapi belum daftar. Jadi cuma kepingin tok. Ya cara apa mudah-mudahan satu ketika Allah meridhoi panjenengan kita semua jadi dzuyufur rahman al mubarakun, jadi tamu agungnya Gusti Allah, bisa ziarah Mekah Madinah, jadi bapak haji ibu hajah. Amin Allahumma. Sebelum lanjut sebentar Pak pengatur sound system, boleh suara ehonya dihilangkan saja. Ini karena iya soalnya saya kurang. Nah. Begini. Asli jelas suaranya mumpuni. Betul? Sampai belakang suara saya jelas Ibu. Matur nuwun, ini karena kita di tengah pemukiman Bapak. Jadi kalau suara hanya pakai echo malah akhirnya suaranya mantul-mantul. Jadi ini biar saya dengar suara saya sendiri. Jadi ngomong kudu dengar suara sendiri. Biar gak jarkoni, bisa ngajar ya bisa ngelakoni. Begitu Pak. Sound system terima kasih, sound systemnya mantep. Mudah-mudahan sound systemnya tambah laris. Rezekinya yang berkah barokah. Amin Allahumma. Santri Isda juga semangat. Saya sawer dulu muridnya Mas pengantin biar tambah berkah. Ya sami-sami. Giliran nampak saweran nampaknya banter. Saya seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan Bu.
Kalau santri lagi belajar mendawamkan sholawat, tiap hari ta'alum lagi, golek ngilmu. Tapi kalau biduan ya alhamdulillah, sekarang udah banyak biduan pakai jilbab. Moga-moga dikasih istiqomah. Cuma rata-rata biduan kan supaya menarik, maaf punten. Bajunya aja seronok, bajunya aja kurang bahan. Masa de Gunung Merapi karo Gunung Merbabu ditonjol-tonjolin. De wudel disogi celobong udara. Sampai punya puser, punya wudel. Ya Allah sampai di dokoki celobong udara. Nganggo rok mini rok pacet, maaf nih. Belekan buri nyerempet silit buri. Belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Udah begitu naik motor metatrak. Kan jadi SMS, maaf silitnya meletek separuh. Cara berpakaiannya kalah karo buah di pasar. Sekarang buah di pasar kan malah pada kelambenan. Betul? Betul? Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal kelambenan, buah belimbing kelambenan. Kula mlebet manjing maring desa. Apa ya? Desa apa sini? Desa Gembongan. Gembongan Mekar, aku merumiki anak cecek, anak nangka pada jaketan, Pak Kubu. Berarti nangkane Gembongan Mekar, nangkane wong beriman. Selain ngerti syariat, ngerti aturan. Bayangin karena Gembongan Mekar, nangka pada jaketan, kenapa pakai nangkane wong wadon ora dibrongsong. Mulane bocah ngaji karo orang ngaji iku bed. Ora kompak nemen Bu. Iki beneran ngajinya sampai jam 1 subuh. Beneran? Betul? Temenanan? Bocah ngaji karo orang ngaji iku bed. Mulane mau kaji Sumarno. Sumarno ya? Oh iya. Ngaji Marsono. Kaji Marsono. Kok dede Miki ngomong apa Miki? Oh ya berarti maaf karo sing arep ngamplopi melak lalen. Kaji Marsono, Ibu Kaji Mastika, bener. Duwe hajat iki rasa seneng nemen. Ternyata Kaji Mastika duwe mantu, mantune juga pinter ngaji. Dan pengantene Mbak Mia iki guru madrasah. Mulane bangga nemen Bu, nanggap mumpuni sepira bae jare dilakoni. Saking banggane Pak Kuwu, Kaji Marsono duwe mantu, mantune juga santri. Kenapa? Duwe mantu santri bangga? Bangga sebab santri ngerti hukum. Santri minimal ngerti syariat dasar. Minimal toharoh ki paham marane santri Bu. Soale nanggone Sarah Sulamut Taufik dijelaskan, kalau orang tua meninggal dunia kok masih meninggalkan wasiat atau nazar. Yang kedua, ninggalin utang, baik utang janji atau utang duit. Yang ketiga, pernah sugih tapi belum pernah berangkat haji, maka sampai wafatnya warisannya belum bisa dibagi. Nenek Kaji Marsono seneng nemen ye. De santri, de mantu santri, ngerti bab kayak gitu, tak ulang. Dia duduk aku sih ngomong. Aku mau nyampe natrok iki nanggone kitab arane Sulamut Taufik tapi kinang sarai. Kalau orang tua meninggal dunia, wafat, sedo, kok masih meninggalkan utang. Baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, ninggalin wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai matinya belum berangkat haji. Kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Lembut tapi pedes. Kenapa saya ngomong begini? Wong tua siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Betul? Betul? Saya menyampaikan ini karena kulo anak pengantene sarimbit juga anak. Anak-anak zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti kalau
Wong tuane sedo mati ya warisane dibagi. Ana wong kene kaya iku? Ana wong kene kaya iku? Akeh. Gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung nang dalan kepapasan ratakon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung plengos-plengosan sampai tahun-tahunan. Ana wong kene kaya iku? Ana wong kene kaya iku? Mangkat wonge sing kaya ngapa bentukane? Mulane maaf iki punten Bu. Iki penting nemen soale akeh zaman saiki ahli waris tapi ora waras. Ahli waris tapi ora waras. Maunya hanya menerima bagian warisan, tapi masalah sangkut utang piutang orang tua tidak mau ngurusi, itu namanya bocah durhaka alias ahli waris tapi ora waras. Maka kalau ana wong sugih, halo, ana wong sugih, secara finansialnya mampu, badannya sehat, kok sampai wafatnya belum berangkat haji, ketika warisannya hendak dibagi, ahli waris harus memusyawarahkan, kemudian mengambil duit dari dana warisan untuk membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, baru warisannya bisa dibagi. Iku nek dudu santri, orang ngerti Bu. Mulane nanggone desa kita Gembongan Mekar. Anak TPQ, anak madrasah, anak SMK, ISDA, sampai anak pondok pesantren. Betul Pak Ku? Di sini madrasah TPQ-nya yang paling dekat sebelah mana Pak Ku? Oh sebelah mereka. Kuburannya sebelah pundi? Kan cuman takon Pak Ku. Maksudnya saya habis takon madrasah terus takon kuburan. Ayuh anak-anak kita kon pada ngaji dingin sedurunge ketekanan mati. Gitu maksudnya aku. Soalnya punten Kiai. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim bahwa ketika orang tua memilihkan anak-anaknya ke pondok pesantren adalah tanggung jawab orang tua. Harus milih kiainya dari zuriyahnya siapa. Dari pondok pesantren mana, punya ijazah atau tidak, itu hak orang tua. Jangan hanya sekedar orang tua memondokkan pesantren anaknya, ternyata hanya dipilih gedungnya sae, bangunannya mewah, bayarannya larang, katanya pesantren modern, anaknya kon mondok nang Al Zaitun. Bukannya anaknya tasrifan malah isinya haleluya. Gak lalaran alfiah malah isinya salom. Lapalna mengani salam alaihim. Alumni sana sampean. Bukan. Maka ta'limul muta'alim sudah kasih erang-erang sama orang tua. Paling singkat 2 bulan untuk memikirkan secara matang. Anak kita mau dititipkan ke pesantren mana, kiainya dari zuriyahnya siapa, orang tua kudu memikirkan. Maka dari tadi disebutkan sampai pengantinnya saja. Mbak Mia bilang sama saya, mumpuni masalah bab pernikahan mah saya udah ngelotrok. Yang terpenting mumpuni tolong diajak warga masyarakat punya kesadaran untuk menitipkan anak-anaknya di madrasah. Karena punten Bu, entah anak kita cita-citanya jadi polisi, jadi TNI, jadi kuwu, jadi banser, jadi bupati, terserah. Yang terpenting anak-anak kita didasari dengan pendidikan agama terlebih dahulu. Lihat Pak Kaji Marsono. Kaji Marsono, Ibu Kaji Mastikah. Ternyata sukses mendidik anak-anaknya. Padahal beliau belum tentu sekolahnya tinggi seperti putri-putrinya. Padahal malah Pak Kaji Marsono hanya seorang petani. Tapi karena memang petani dirahmati oleh Gusti Allah. Di dalam kitab I'anatul Talibin,
Kanjeng Nabi dawuh di dalam hadis bahwa afdolul mukasabi az-zura'atu. Utama-utamane penggawean adalah seorang petani. Saya ulang. Saya direwangi Bu biar gak mikir sendirian. Ibunya cuma melompong baik kawit mau saleh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ibunya masih membela diri. Gimana mau ngerewangin? Orang mumpuni ceramah mic-nya dipegang sendiri. Ya maksudnya biar semangat, biar gak ngantuk. Saya ulangin. Jawab ke saya ngomong jenengan jawab tani. Gitu Bu. Ulangi. Di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2, Kanjeng Nabi dawuh bahwa afdolul mukasabi az-zura'atu, utamane pekerjaan adalah seorang Nah, kayak gue kan mantep ngajinya sampai jam 1. Kuat. Ngaji sampai jam 1 subuh kuat. Bapak nih sanggup. Bapak nih sanggup, ibu nih kuat, aku melu-melu. Napsi. Mudah-mudahan sampai pun acara gawa manfaat masalah barokah Allahumma. Kenapa seorang petani Kaji Marsono pun paham putri-putri nih bisa sekolah kuliah dhuwur karena dimodali dari petani. Ada seorang orang tua menitipkan anaknya di pondok pesantren. Ternyata orang tuanya bilang sama kiainya, Kiai, ini anak saya titipkan ke pondok pesantren panjenengan. Ketika anak saya di pondok nakal, jiwit aja gak apa-apa. Diselentik kupingnya saya ikhlas, gak tersinggung saya. Karena ketika anak saya di pondok pesantren mampu menghormati dan ta'zim kepada kiai, berarti saya sukses ngone jadi orang tua. Karena saya telah mampu mendidik anak saya dengan menitipkan dan tabarukan kepada kiai. Geh, Pak, silahkan putra putri panjenengan dititipkan ke pondok kami. Tapi kudu eling. Lenga ya lenga, banyu ya banyu. Lenga cara kene apa? Lenga, banyu cara kene? Banyu, aman. Tapi eling Bapak Ibu, lenga ya lenga, banyu ya banyu. Lenga karo banyu iku pada sipate. Apa sipate? Pada cair. Tapi walaupun lenga karo banyu sifatnya sama, yaitu sama-sama cair, lenga karo banyu bisa kumpul, tapi orang mungkin campur. Saya ulang. Mbak Kiai ngendika sama orang tuanya santri. Lenga ya lenga, banyu ya banyu. Lenga karo banyu pada cair. Tapi lenga karo banyu bisa kumpul, tapi orang mungkin campur. Anak kita begitu. Kalau anak kita dari rumah udah dikasih yang namanya rezeki halal, rezeki yang bersih, rezeki yang toyib, walaupun kumpul gaul sama tukang mabok, gak mungkin kecampuran jadi tukang mabok. Karena udah dasarnya rezeki yang bersih. Nah seniki biar gak ngantuk saya tanya. Assalamualaikum. Bu, sodakoh saya napa mboten? Saya, tapi nggone sodako kok dari hasil duit korupsi, maaf ya, ibarat wudhu tapi nganggo banyu uyuh. Kira-kira wudhunya sah napa mboten? Wudhunya sah napa mboten? Sarwa dengan anak-anak kita. Ngaji di pondok pesantren, saya napa mboten? Saya tapi ngemodalin anaknya di pondok pesantren kok dari hasil duit mindai patoke tanggane. Punten, belum bisa untuk menjadikan anak yang soleh dan solehah. Artinya kalau kepingin punya anak soleh solehah, ditata terlebih dahulu orang tuanya. Kasihlah rezeki kepada anak yang bersih, yang halal, yang toyib. Supaya ketika jadi minyak ya jadi minyak, ketika jadi banyu ya jadi banyu. Minyak karo banyu bisa kumpul tapi ora mungkin campur. Arane minyak ya kepingine campure karo minyak. Arane banyu ya kepingine campur karo banyu. Namanya anak kita kalau rezekinya di dalam tubuh adalah rezeki yang bersih, yang halal, yang toyib. Kepingine ya campure karo santri.
Kepingin ngajine karo kiai, ngilmune pun manfaat. Dan kiai tersebut bilang sama orang tuanya si santri, non sewu Pak, Bu, kalau anak panjenengan dititipkan di sini untuk diciptakan menjadi orang yang alim, maka silakan anak panjenengan tolong dibiayai dari hasil, saya minta hasil tani, tapi saya minta taninya tani kelapa. Kok tani kelapa Kiai? Iya, karena kelapa cikalnya udah ditanam, gak usah mawi dipupukin, gak usah mawi dilemoni, gak usah mawi disiramin, gak usah minta pekerja supaya bisa ngerumat iku kelapa. Kalau cikal udah ditanam, maka gak usah dipupukin aja, insya Allah udah barokah. Itu namanya hasil tani dari kelapa. Oh begitu Kiai? Iya. Onjih sendikodawu. Akhirnya orang tua si santri pulang ke rumah. Nandur cikal saake-ake ketika sudah panen buat ngemodalin anak-anaknya yang di pondok-pondok pesantren. Dan ketika pulang anaknya dari ta'alum cari ilmu, pulang ke rumah dan mendirikan pondok pesantren sendiri, muncullah pondok pesantren Tegal Rejo Api Magelang. Mbah Kiai Khudori. Dan pondok pesantrennya di Jawa Tengah begitu luar biasa, santrinya juga banyak. Maka ketika orang tua ingin putra putrinya, anak-anaknya soleh-solehah, maka biayailah anak dengan rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang bersih. Sampai Kanjeng Nabi ngendikaken afdolul mukasabi az-zuraatu. Utama-utamanya pekerjaan adalah seorang maka sudah direwangin. Kenapa kok petani padahal Kanjeng Nabi adalah seorang pedagang? Kanjeng Nabi mengatakan petani pekerjaan nomor 1, yang nomor 2 pedagang, yang nomor 3 ahli profesi, dan yang keempat terakhir justru pejabat negara, pelayan pemerintah. Nomor 4 petani, nomor 1 kuwu nomor 4. Petani nomor kuwu nomor maafin ya kuwu non sewu. Kalau ustazah seorang guru, ini non sewu tadi disebutkan guru itu berarti ahli profesi. Nomor 3 malah muncul seorang guru karena dibiayai oleh petani. Begitu Pak. Jenengan siapa? Jenengan siapa? Siapa? Bukan, jenengan datang ke sini sebagai apa? Ya tadi jenengan tanya sama saya. Yang jenengan datang di sini sebagai panitia. Oh, iya. Ini hajat pribadi tapi ada kepanitiaan. Siap, terima kasih. Betul panitia? Betul? Iya, panitia. Bapaknya baru ditanya, jenengan siapa? Langsung delodok Pak. Ya, jenengan tanya sama saya, ustazah nomor berapa? Katanya begitu. Saya tanya, ustazah adalah seorang guru, guru adalah profesi. Nomor 3 malah Pak. Iya, kalau panitia emang tugasnya ngapain? Gimana Kiai? Ada Pak Kubu? Oh gitu, berarti kalau panitia tugasin nata-nata berkat, insya Allah malah ulian malah berkat Pak. Nomor berapa ya kalau berkat? Biasanya kalau berkat ya paling akhir soal ini. Nggak apa-apa Pak, jangan pucat begitu Pak, tenang Pak. Bapaknya udah deg-degan. Tadi tanyanya serius, ustazah nomor berapa? Kalau ustazah adalah dewan guru profesi, berarti nomor 3. Saya balik tanya, jenengan siapa? Bingung. Lurahku nomor 4. Petani malah nomor 1. Kenapa kok Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi niki berarti punya sifat tawaduknya luar biasa. Kanjeng Nabi berprofesi sebagai seorang pedagang. Tapi Kanjeng Nabi tidak menyebutkan di dalam I'anatul Thalibin pedagang nomor 1. Berarti betul-betul Kanjeng Nabi tidak membela dengan profesinya diri sendiri. Malah justru Kanjeng Nabi mengatakan az-zuraatu petani nomor 1, pedagang yang nomor 2.
Karena ternyata Kanjeng Nabi memahami pedagang niatnya adalah mendistribusikan hasil dari pertanian. Tetap balik maning karo petani. Kenapa kok harus petani adalah usaha pegawaian nomor 1? Karena senandur-nandure petani menjadikan sodakoh. Saya ulang. Senandur-nandure petani ikun dadekna sodakoh. Bukti nyata. Petani nandur pari, parine keserang wereng. Berarti petani ne sodakoh karo wereng. Petani nandur jagung, jagungnya dipangan manuk. Berarti petani sodakoh karo manuk. Petani nandur bolet, boletnya dipangan tikus. Berarti petani sodakoh karo senandur-nandure petani marakna sodakoh. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab ketika dilantik menjadi seorang khalifah, pidatonya menyebutkan bahwa jabatan titel tertinggi di dunia ini adalah mangan. Mangan. Bahan pokok dasar mangan gandum sega. Sega, gandum, jagung niku hasil dari tani. Ternyata yang nandur adalah petani. Senandur-nandure petani dadekna sodakoh. Karena ternyata kenapa titel tertinggi di dunia ini adalah mangan. Karena bisa kuat ngelakoni urip karena nembe mangan. Jenengan sholat bisa ngadeg jejeg karena sebab mangan. Pak Kuwu gantengnya luar biasa. Lagi hamil 8 bulan setengah malah. Perutnya gede karena mau sebab. Presiden mampu mimpin kanthi adil dan barokah. Karena memang kuat mikir. Sebab kuat mikirnya didasari sebab. Sampai petani nandur sega. Arane wong Indonesia durung mangan sega jare durung mangan. Sing nandur sega, sing nandur pari adalah petani. Berarti petani sodakoh pun sama presiden. Orang sing keprok tangan. Presiden bidi sodakui nang petani. Kurang mantep. Tapi sekeren-kerennya seorang petani, sehebat-hebatnya pekerjaan seorang petani, zaman sekarang tidak ada anak-anak yang bercita-cita kepingin jadi Kenapa anak zaman sekarang gak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani? Pertama, gak punya lahan. Yang kedua, ngerumatnya susah. Yang ketiga, barang wis panen hasilnya murah. Yang keempat, gone meragati ya Allah, biayane niku sing larangi luar biasa. Maka tadi saya habis ngaji di Indramayu. Saya ngaji di Indramayu, sepanjang jalan itu irigasi Pak. Airnya luar biasa berlimpah. Saya mikir Masya Allah, hebat banget ya di Indramayu. Sampai irigasinya tiap jalan ini irigasi. Berarti dari pihak pemerintah betul-betul sangat mengutamakan hasil dari pertanian. Maka kalau sampai ada seorang petani, warga masyarakatnya kurang didukung oleh pemerintah. Kadang-kadang maaf, udah semangat jadi petani, mau beli pupuk aja pakai kartu tani. Sempet kemarin bahan-bahan solar naik, alhamdulillah sekarang udah turun. Kalau solarnya mahal, gimana mau jalanin traktor? Maka di mana peran pemerintah? Maka saya bersyukur tadi setelah saya ngaji di Indramayu, lihat irigasi airnya begitu luar biasa. Saya senang sampai saya ngucap, Masya Allah. Moga-moga nih petani di Indramayu uripe tansah makmur. Saya ngucap begitu, lihat air aja saya senang. Lihat irigasi aja senang. Berarti peran pemerintah di situ ada salah satu effortnya pemerintah ingin memakmurkan seorang petani. Sebab di Jepang negara maju, antara daging dan sayurnya justru lebih mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Di Amerika Serikat, di Australia, antara sayur dan dagingnya tetap mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Saya diundang pengajian di Taiwan. Disuruh makan di restoran halal dan di sana disajikan tom yum apa ya? Tom yum Ibu Bude.
tom yum. Yang itu loh kayak makanan di Korea itu Bu. Tapi yang halal, yang dagingnya itu daging sapi. Justru antara daging sapi sama sayur, mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Tapi kemarin sempat di Washington DC Amerika Serikat, para petani di sana protes kepada pemerintah, pada turun untuk demo di jalan dan menyebutkan kata orang Amerika Serikat, para petani bilang, "No farmers, not a country." Bahasa Cilacap asli. Ketawanya sampai nggak percaya banget. No farmers, kalau nggak ada petani, not a country, maka tidak akan ada satu negara. Karena ternyata di Washington DC kemarin sempat pupuknya mahal, biaya operasionalnya susah, dan ternyata bahan-bahannya dijual murah sehingga pada protes. Maka saya sampaikan hari ini, Pak Kaji Marsono, seorang petani sukses mendidik anak-anaknya. Alhamdulillah sampai payu rabi, payu laki, ulie pun seorang santri. Padahal Pak Kaji Marsono belum tentu sekolahnya sampai kuliah. Tapi dari hasil pertanian alhamdulillah senandur-nandure petani dadekna sodako, senandur-nandure petani kata Nabi meningkatkan iman takwanya petani. Bukti nyata, petani habis nanam cabai terus kipasan pakai caping. Petani ngucap, "Ya Allah, saya yang nanam cabai, saya yang nyiramin, saya yang ngasih pupuk. Tapi kemarin ini cabai warnanya hijau kok saiki malik abang. Kisi ngecat siapa ya Allah?" Saya lihat lagi, jenengan kizat ingkang maha adil du Gusti. Saya lihat wit ringin wite gede wae sakutil, tapi saya lihat semangka wite sajentik tapi wae saklapa-klapa. Ya Allah, ya. Bener. Panjenengan iku zat ingkang maha luar biasa. Wit ringin akare gede, oyote gede, batange gede, rindang daune. Lah kok bisa? Kudune kan nek rindang daune wae saklapa-klapa. Lah kok malah wae sakutil-kutil? Kutile siapa? Mumpuni. Telah terjadi salah satu kegiatan fitnah. Ya Allah, ayo nih bemoblong-moblong kayak gini ku jerik kutilan. Wit ringin wit gede wae sakutil kalah karo wit semangka. Wit semangka wit sajentik wae saklapa-klapa. Kudunya kalau kita mikir secara logika, wit semangka wit sajentik kudune wae pun sekutil. Tapi nyatane amaliahnya semangka, dia mau hidup di ladang, gelem kudanan, gelem kepanasan. Justru semakin panas rengengenya, semakin manis rasanya. Dia punya oyot, gak mau nemplok sama oyotan lain. Dia punya akar, gak mau nemplok ke pohon lain. Artinya dia kerja usaha, gak mau dia bikin rugi sama orang lain. Harusnya semangka sombong, wite cilik wae gede, kudune pamer. Tapi nyatanya semangka gak mau pamer karena dia sadar. Kalau sampai semangka dia pamer, dia ingin membuktikan bahwa kecil tapi buahnya besar. Kok tumbuhnya ke atas? Ya semplak Bu. Berarti kalau semangka sampai sombong, hancur dia. Makanya semangka hidupnya ngelesah, rendah hati, tawadu, andap asor. Maka jangan salah. Ada wit sejentik tapi wohe saklapa-klapa. Arane semangka. Putra petani bisa jadi ku gembongan mekar semangka. Putrane petani bisa jadi guru di madrasah ibtidaiyah di MI semangka. Putrane petani bisa jadi polisi tuh gandeng banget semangka. Ada tetangga saya anaknya tukang ngangsak. Ibu tahu ngangsak enggak? Ngangsak itu cari lebihan itu damen. Cara sini naon? Kakak? Enggak jelas. Nggapuh. Kurang jelas Bu, ku. Gampung.
Gampung. Cara tempat saya ngangsag. Ngangsag itu cari lebihan orang habis panen padi. Cara kene gampung. Gampung. Ini tambahan kosakata baru nih buat saya. Sampai rumah di Cilacap bapak saya tanya mumpuni ngaji karong gembongan mekar oleh apa? Gampung. Tetangga saya bu, anaknya tukang gampung bisa jadi bupati. Sekarang udah purna, udah 2 periode soalnya. Ada lagi, anaknya tukang ngarit bisa jadi mubaleghah kondang. Ada. Sono di Cilacap. Apa? Ada pokoknya sono di Cilacap. Anaknya tukang irigasi air. Di tempat saya disebut ili-ili. Sini nyebutnya apa ya? Mayong. Mayor. Mayor Jenderal. Tinggi bener jabatannya. Tukang irigasi di sini Mayor Jenderal. Subhanallah. Mayor ya. Iya. Kalau di tempat saya disebut ilili. Disebut ilili kan supaya banyune mili. Iya namanya tukang irigasi air disebut ilili supaya banyune mili. Di daerah Brebes disebut ulu-ulu supaya banyune melayu. Kene mayor. Oh supaya banyune ngoyor. Ngoyor. Bentar ngoyor itu apa ngoyor? Ngalir. Cara kene ngoyor. Oh. Supaya banyune ngoyor diarani mayor. Oh. Anaknya tukang mayor irigasi bisa jadi bupati. Semangka. Bukan bupati malah presiden. Lah Insinyur Soeharto bu. Insinyur Soeharto anaknya tukang mayor banyu. Insinyur Soeharto putranya tukang mayor banyu. Bisa jadi presiden. Bahkan ternyata Kanjeng Nabi adalah seorang pengembala kambing. Kemudian seorang pedagang. Bisa jadi pemimpin umat manusia sealam jagat raya. Modalnya cuman 1 juta. Semangka. Udah gak bahas semangka. Kanjeng Nabi jadi pemimpin umat manusia sealam jagat raya. Modalnya 1 juta. Setia, jujur dan nyata. 1 juta. Beda nyalon kuwu gembongan mekar. Nyalon kuwu gembongan mekar modale 1 miliar. Berapa? 1 miliar. Jalaran sing milih jaluk dibayar. Bu, kemarin habis berapa bu? Pak Kuwu bilang, saya nggak habis sepeser pun karena saya dipilih oleh warga masyarakat Gembongan Mekar. Betul Pak? Tuh saya dukung, saya bela nih Pak. Padahal saya bukan warganya, sampein Pak Kuwu. Tenang baik Bu, saya itu bukan tipe orang yang ceramah suka memojok-mojokan. Apalagi menelanjangi pejabat, sama sekali tidak Pak Kuwu. Ya, soalnya begini Pak Kuwu. Kemarin ada yang bilang katanya kalau pengajian sama Mumpuni pejabat gak mau datang. Katanya takut disindirin sama Mumpuni. Padahal sih gak pernah nyindirnya namanya pejabat. Karena saya sadar sendiri, contoh ya. Kuwu, nyalon kuwu itu pakai biaya modal sendiri. Untuk membangun satu nama, untuk membangun kepercayaan itu susah. Mas pengantin Mas Anggi. Bangun kepercayaan di masyarakat susah. Apalagi membangun keluarga. Dan membangun rumah tangga. Tuh gak percaya tanya sama sesepuh. Kuwu.
Untuk membangun kepercayaan masyarakat itu perlu tanggung jawab yang berat. Udah jadi kuah aja serba salah. Betul Bu? Maka tipikal saya bukan tipikal orang suka menelanjangin orang. Apalagi mojok-mojokin. Tenang Bu, saya dukung sampean Bu. Karena saya bukan warga sini Bu. Jadi saya nggak tahu apa kesalahan dari pejabat pemerintah daerah situ. Soalnya maaf, kalau saya kok nyentil masalah pembangunan jalan, itu kalau saya disuruh sama panitia. Kalau panitia nggak minta supaya nyentil masalah pembangunan jalan, saya nggak mungkin ceramah masalah bahas jalan. Karena memang kalau panitianya minta, baru saya memang nyentil. Tapi kalau panitianya nggak meminta, saya nggak mungkin nyentil. Apalagi jalan-jalan babakan yang bosok kabeh, aduh. Enggak, saya enggak nyentil Pak. Terserah. Biar warga masyarakat yang menilai. Saya kan bukan warga sini. Jalan bosok nikmatin bain. Ngomong aja alus lu alus Bu. Gitu aja. Maaf nih. Orang kalau mau mengkritik, jenengan kok mau ngeritik orang, harus dicarikan solusi. Jangan cuma ngeritik baik. Kalau ada jalan rusak, jalan apa, jangan hanya menyalahkan pemerintah. Namanya membangun kepercayaan saja udah susah, apalagi ngebangun masyarakatnya. Maaf nih punten, kalau ada jalan rusak, tanyakan sama kepala desanya, tanyakan sama pejabat pemerintah. Bu, umpama nih, Bu, ini jalan sana ke butut bosok benang apa ya Bu? Gitu dalam desa, dalam kecamatan, dalam kabupaten, dalam provinsi, dalam nasional, apa dalam bayi? Yang kedua Bu, ini jalannya rusak. Apa karena muatannya melebihi kapasitas ya Bu? Apa ini kurang drainase ya Bu? Apa karena memang masyarakatnya kurang menjaga ya Bu? Apa karena ini karena cuaca ya Bu? Apa karena ini jalannya memang tanahnya yang labil? Perlu ditanyakan seperti itu. Jangan cuma nyalain pejabat pemerintahnya. Kita cari solusi bareng-bareng. Karena beda jalan, beda tanggung jawab dan wewenang. Betul Pak Kubu? Kalau jalan desa itu penghubung antara dusun satu ke dusun yang lain. Itu tanggung jawabnya dari APBD pemerintah. Tapi jenengan gak usah nyalain pemerintah ketika jalannya rusak. Kita cek sendiri masing-masing. Kemarin tahun 2020 sudah ada musim corona. Sampai 3 tahun ada yang nerima BLT, ada yang nerima PKH. Betul gak nih? Betul gak nih? Bahkan non sewu nih yang nerima BLT, nerima PKH. Itu duitnya sebagian ada diambilkan dari dana desa, dana APBD. Gak percaya tanya sama kubunya. Jadi kalau ada peranjutan pembangunan jalan kok tersendat. Kita mikir yang nerima BLT siapa? Yang nerima PKH siapa? Oh ya tepuk tangan juga gak apa-apa silakan Pak. Jadi mohon maaf nih, kalau memang ini adalah BLT PKH, kok jadi membahas pemerintahan ya Pak ya. Begitulah akhirnya. Sih kalau udah kalau disuruh nyentil begitu, udah pokoknya ini kenapa kadang-kadang ada pejabat nggak mau datang di pengajian, takut kesentil Bu soalnya. Tenang sih nggak suka nyentilin orang, apalagi nyentil ginjal, aduh kasihan. Lagi nyentil aja begini, saya kena boikot. Saya ngaji tetap ngaji. Kalau jalan rusak saya malah justru membangun kepercayaan masyarakat. Tolong jangan hanya menyalahkan. Tapi kita cari solusi bareng-bareng. Dan pejabat pemerintahnya kalau dikritik mudah-mudahan mau menerima kritikan. Dan kudu sabar. Saya ini dapat kritikan macam-macam banget. Saya ceramah dari kelas 3 SD umur 8 tahun Bu. Saya juara di Indosiar tahun 2014. Secara logika harusnya saya tenggelam karena udah ada juara-juara satu yang lain. Harusnya loh secara logika. Tapi Allah merahmati saya, Allah meridhoi saya ini perempuan banyak fitnahnya. Yang kedua kalau dikritik ya Allah, baca kritikan sakit hati. Apalagi kalau dikritik, aduh mangkel Bu rasanya. Enak. Contoh yang umpamanya, ceramahnya kayak lawakan. Ini ceramah pas stand up komedi. Kritiknya cuma segitu, tapi setelah saya lihat ini potongan video apa nih? Dari ceramah ini tadi saya naik jam 9:15. Disuruh turun sampai jam 1 umpama nih. Ngaji dari jam 9 sampai jam 1 berarti 3 jam umpamanya. Lah ceramah 3 jam diambil potongan video. Biasanya YouTuber ambil video itu yang lucunya aja.
Lucu paling cuma 1 menit. Ya pantas baik ketika saya disebut katanya ini ceramah pas stand up komedi. Sehingga ini satu kritikan bagi saya. Kalau saya mau menerima kritikan, saya dandani, insya Allah akan lestari. Pikir saya begitu. Yang terpenting adalah istiqomah dan saya memperbaiki diri. Tapi kalau orang gak mau dikritik, kalau orang gak mau dikasih saran, gak mungkin bisa lestari, gak mungkin bisa istiqomah. Orang istiqomah karena mau membenahi dan mau berbenah. Seperti itu Pak Kuwu. Jadi gak ada niat saya ceramah buat menelanjangi orang. Apalagi mojok-mojokin orang. Tapi kita bangun bersama. Ketika jalan kita rusak, jalan babakan, kawit bientakan saprene. Orosa nyalana kuwune. Itu bukan jalane desa Gembongan Mekar. Gembongan Mekar dalane alus kabeh. Ketawanya yang ikhlas satu Bu. Pak Kuwu juga ikut ketawa soalnya. Gak apa-apa Bu. Membangun desa itu harus penuh pakai tahap. Ada tahapan dan ada proses. Baru berapa periode Bu? Baru 1, baru anak kemarin. Masih panjang. Makanya minta jabatan sampai 9 tahun. Iya. Guyonan Bu, maaf ya Bu. Tapi belum ketok palu ya Bu. Bulan Agustus ketok palu 9 tahun. Subhanallah. Kita lihat prospek ke depan bagaimana. Kuwu, kasih tepuk tangan dulu dong. Buat Kuwu kita. Dikasih semangat. Moga-moga Kuwunya sehat walafiat. Bisa jadi pemimpin yang adil yang amanah. Dan dijauhkan dari sifat yang zalim. Amin Allahumma. Sangang tahun kayaknya pan bojo maning Bu ya Allah. Sangang tahun suwe nemen ya. Katanya dari balik ya Badan Legislatifnya DPR. Katanya 9 tahun itu karena memang dipilih supaya nggak bolak-balik pilihan. Biar dana pemerintah nggak terlalu digelontorkan terlalu banyak gara-gara pilihan. Begitu. Oh. Iya. Kalau begitu nggak usah jadi guru magang Kuwu bae lah. Udah gaji bengkok sekalian ditenaikan juga 2 miliar APBD turun. Betul, itu masih ditambah lagi. Kalau ada Kuwu cerai, ada Kuwu pegatan. Ada dana khusus katanya Masya Allah. Karena pemerintah baik. Yang penting kita masyarakat, petani, seluruh aktivitas kegiatan profesi di desa Gembongan Mekar, apapun profesi panjenengan, mudah-mudahan profesi yang selalu dirahmati oleh Gusti Allah, rezeki yang halal, yang thayyib, yang barokah untuk memimpin anak yang soleh-soleh. Allahumma amin Allahumma. Berarti tanggung jawab seorang kepala rumah tangga berat. Mas Anggi yang lagi mojok di bawah pohon pelem. Tadi di sini pindahnya ke sono jauh banget. Oh iya namanya pengantin begitu. Mas Anggi, Mbak Mia. Tadi lagi bahas nikah itu nikmat ya Bu ya. Nikah itu 10%-nya nikmat. Yang 90%-nya enak banget. Tapi disebut garwa. Apa Bu? Garwa. Garwa itu sigar karo dawa. Nyawa. Ini udah gak fokus ini. Saya ulang ya, garwa itu singkatan dari sigar karo nyawa. Sigar karo dawa. Tapi bener ya. Garwa, sigar karo dawa. Ya bener sih. Masuk akal sih memang. Oke, dibahas. Garwa sigar karo dawa. Sigar iku bagiane nggo wong lanang. Kok dingin. Sigar iku memang duwene wong wadon. Tapi sigar kuwi bagiane nggo wong lanang. Sing dawa bagiane kanggo wong wadon. Artinya apa? Wong lanang kebagian sigar, wong lanang kon pinter nyigar masalah. Makanya kalau ngomong jangan ditabrakin dulu. Pragat de durung goning ngomong wis ditabrak dingin. Sigar bagiane kanggo wong lanang. Wong lanang iku kudu pinter nyigar masalah.
Maka seorang kepala rumah tangga, Mas Anggi, Anda keluar dari rumah untuk cari kerja maisha di kantor, maka keluar dari rumah seorang laki-laki harus rijalun kamilun. Ganteng, berwibawa, berkarisma, disiplin, tegas. Wong lanang metu ngomah kudu rijalun kamilun, tegas. Tapi kalau suami ketika di dalam rumah kepada istrinya katiflin. Bagai seorang anak kecil yang bermanja kepada ibunya. Tuh Mas Anggi. Istri jangan dianggurin. Punya istri kudu dijak ngobrol. Karena nikah itu 70%-nya adalah ngobrol. Jangan malah sama bakul kopi. Tapi kalau di rumah galak sama istri sendiri. Ada wong lanang kene begitu. Ada wong lanang kene begitu. Kalau bakul kopi sama istri sendiri galak. Ana wong lanang kene kayak gue. Mangkat wonge. Gimana ceritanya gia. Sampai sunat bedurung pragat. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali lagi. Maka seorang laki-laki kudu paham. Punya istri dijak ngobrol. Jangan didiemin. Dan sebaliknya Mbak Mia. Suami baru pulang dari kantor. Jangan langsung dijak ngobrol. Suami didiamkan dulu selama 15 menit. Nanti kalau sudah kekuning-kuningan baru ditiriskan. Secara ilmu psikis, wong lanang 86% mikirnya pakai logika. Tapi wong wadon 86% secara psikis mikirnya pakai rasa. Bedanya begitu, Bu. Wong lanang 86% mikirnya pakai logika. Inilah kenapa wong lanang suami kalau jengkel, kalau marah biasanya diem. Diem cara sini naon? Meneng binti cicing. Wong lanang jengkel biasanya milih diem. Maka kalau ada wong lanang jengkel kok marah-marah cerewet ngecomprang, itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Beda sama perempuan. Perempuan kalau marah, perempuan kalau nesu, ternyata lebih banyak ngecomprang. Karena 86% mikirnya pakai rasa. Jadi wong wadon dikasih nafsu, maaf nih. Nafsunya lebih tinggi ketimbang wong lanang. Saleh maaf bolongane wong wadon karo bolongane wong lanang. Lawe ake bolongane wong wadon. Hahaha katanya. Bulanang bu wong wadon kabeh duwe bolongan. Cuma bolongane wong wadon lawe ake ketimbang wong lanang. Mulane wong wadon senengi mikire pakai rasa. Jengkel setitik kayak knalpot bocor. Dikasih duit ke mak. Tak kasih jatah. Bareng diwe jatah ibune ngucap. Duit 50 sih kanggo ngapa pak? Seki 50 gara payu. Ngerti dewek sampean pak ya Allah. Bocah sekolah jaluk bayaran sepatu tas pada bodol barangan aku isin pak. Mending muslimatan celak bedak gincun tong kabeh sedal giceng tak rafiani. Apa mending aku stol listrik stol alisan durungan nasi modal. Malagi kutangku siji netok rol rawi lenganai pedot be sampean durung teles ganti. Awe duit 50 gue ngapa? Wong wadon mikire pakai rasa. Jadi kalau istri udah emosi, maaf. Wong wadon ikut dari 100% badannya, 10%-nya tulang, 10%-nya adalah daging, dan 80%-nya adalah amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istri lagi marah, suaminya aja gak bisa membedakan mana istrinya sendiri dan mana harimau Sumatera. Maka seorang suami tanggung jawabnya besar. Disebut wong lanang adalah keramat gandul. Dudu gandul keramat. Tak ulang. Suami adalah keramat gandul. Apa itu keramat gandul? Keramatnya suami go gandulan wong wadon dunia sampai akhiratnya. Istri haid datang bulan, maaf nih. Istri haid datang bulan gak ngerti caranya
nganu arane toharo sing bener kepimen, suaminya yang tanggung jawab sampai akhirat. Habis melahirkan gak tahu apa itu mandi wiladah, suaminya yang tanggung jawab sampai akhirat. Bahkan ngurusi tali pusernya seorang bayi adalah tanggung jawab seorang suami. Dasarnya di kitab namanya kitab Majmu'. Kitabnya Mbah Soleh Darat dijelaskan bahwa ngurumati ari-ari tali pusar anak sendiri adalah tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Kalau seorang kepala rumah tangga ngurusi ari-ari tali pusarnya bayi sendiri kok punya rasa jijih, maka ibarat irungnya serumpung tapi nggak kerasa. Tahu serumpung nggak Bu? Serumpung itu apa ya? Gimana? Oh, gerumpung. Gerumpung. Jadi nggak punya tulang hidung, nggak punya daging hidung. Itu disebutnya gerumpung atau geruwung atau serumpung. Tapi kalau maaf ya, sumbing, suwing, guing itu nggak punya bibir atas. Lah kepala rumah tangga ngurusi tali pusar anaknya sendiri kok dengan rasa jijih, maka ibarat hidungnya gerumpung tapi nggak kerasa. Sampai tali pusar aja yang ngurusin adalah seorang suami. Lah kok malah ada seorang kepala rumah tangga ngurumati ari-ari tali pusar bayi sendiri pakai kaki. Dicuci di kali malah gumpan bebek. Maka jangan heran ada bocah nakal sampai gak ketulungan. Mungkin belum diakikoh atau mungkin dulu bapaknya ngurumati tali pusar anak sendiri dengan penuh rasa jijih. Bahkan dikupyak di kali, bahkan buat empan bebek gak dirumati secara syariat Islam, bisa jadi nakal gak ketulungan. Dibeliin motor, tadinya knalpotnya normal bunyinya dit, motor masih kreditannya durung lunas, nang bocah knalpotnya dibobok. Tengah hari srengenge panasnya luar biasa. Iku gas ditarik sekuatnya, brus tabrakna lawang. Bapaknya gila rauntu, anak knalpot dibobok mau ini seru banter luar biasa. Bapaknya orang ngaji, anaknya dudu santri, bapaknya ngucap, oh bocah dididik kangil, dasar anak set. Kadang saya kasihan banget sama setan. Setan gak salah apa-apa dipojok-pojokin terus. Saya dengar kabar nih Bu, besok awal Muharram, awal tahun 1445 Hijriah, setan itu mau pensiun gasik Bu. Soalnya sekarang setan pada kurang gawean. Gaweannya setan udah diambil alih sama manusia. Lah iya, sekarang maaf ya. Banyak orang tua salah kaprah. Maka di dalam kitab Azkarun Nawawi dijelaskan bahwa disebut kufur melalaikan nikmatnya Allah adalah orang tua yang suka menjelek-jelekan nasab, jelek-jelekin keturunan. Ada orang tua demi anaknya cantik, ibunya ngucap, ih ya Allah, bocah kayu pisan ya, anaknya siapa? Apa kelalen gue gawe? Enggak habis fikri saya. Oh ya fikir. Enggak habis fikir saya. Ada anaknya sendiri cantik. Gue ngucap, ya Allah. Bocah kayu pisan ya. Anaknya siapa? Lah kalau anaknya dewe kok sanksi. Anak maning modelnya wong tua. Anaknya bocah pelit. Pelit ki koret ya Bu. Anaknya koret. Mama nih ngucap, oh bocah koret. Persis kayak mbahmu. Jare kitab Azkarun Nawawi kufur tuh. Soalnya apa? Menjelek-jelekin keturunan. Mbahnya udah mati. Anak koret katanya niru mbahnya. Yang meteng sapa. Lebih parah maning. Anak bocah nakal. Bapak nih ngucap bocah nakal. Dasar anak setan. Sing setan sapa. Na'udzubillahi min.
Banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Maka kalau seorang istri mikirnya 86% adalah pakai rasa, maka seorang suami kudu sering-sering bikin seorang istri happy. Sekali-kali Pak, nih istri wong wadon di desa Gembongan Mekar, sekali-kali dijak ke mall Pak. Nggih Bu nggih. Suruh refreshing, pedicure, manicure. Jangan tini wong wadon Gembongan Mekar kukur-kukur. Sekali-kali kon semoting rebonding balancing sepuring. Supaya apa wong wadon ditokokna skincare, ayu juga perlu modal. Betul? Betul. Tuh Mas Anggi. Ingat Mas Anggi kemarin jenengan setelah akad nikah ijab kabul telah berjanji dengan membaca sirah taklik. Betul nggak Kiai? Sirah taklik. Mas Anggi udah membaca sirah taklik, bacanya begini Mas Anggi. Sesudah akad nikah saya atas nama Rispanggi Supriyatna SPD bin siapa nih? Oh Daji. Oh ya. Ulang. Sesudah akad nikah saya atas nama Rispanggi Supriyatna SPD bin Bapak Daji berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami. Dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Mia Dwi Putri SPD binti Bapak Haji Marsono. Dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya. Dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut. Dan atau saya menyakiti badan jasmani istri saya. Kemudian istri saya tidak ridho mengadukan halnya kepada pengadilan agama. Kemudian istri saya membayar uang iwat, uang pengganti sebesar Rp10.000. Maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Gembongan Mekar. Rabu 5 Juli 2023. Tertanda wak Rispanggi Supriyatna. Tuh Mas Anggi udah wak. Uwak-uwak itu tanda tangannya Mas Anggi. Dikirani uwak-uwak apa sih? Mas Anggi udah uwak-uwak, udah tanda tangan. Berarti Mas Anggi telah berjanji akan mendidik, melindungi. Kan jadi salah ngomongnya. Gara-gara sampean sih Bu. Jadi melindungi. Tapi memang harus melindungi. Kan udah sah nikah menurut agama dan pemerintah. Jadi melindungi udah jadi kewajibannya Mas Anggi kepada Mbak Mia. Berarti Mas Anggi sudah berjanji akan mendidik, melindungi, mengayomi dan melindungi Mbak Mia dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Nih. Berarti memang seorang laki-laki itu diberikan otoritas megang talak. Karena wong lanang iku mikirnya 86% pakai logika. Sedangkan wong wadon gak kebagian otoritas megang talak. Soalnya apa? Arane wong wadon 86% mikirnya karo rasa. Emosionalnya tinggi. Sebentar-sebentar karo jengkel mesti ngucap pegat bae pak pegat bae nyong. Wong wadon rata-rata begitu. Makanya gak dikasih otoritas megang talak. Orang jengkel setitik mintane cerai. Dicerai bae aku ge Pak. Maka kalau seorang suami memang betul-betul telah menjalankan tugas dan kewajibannya. Istri gak boleh bentar-bentar setitik-setitik jengkel kau mintanya cerai. Terkecuali kalau suami tidak menjalankan tugas dan haknya. Maka seorang istri boleh memberikan gugatan cerai kepada suaminya. Walaupun cerai itu adalah barang yang halal. Tapi cerai adalah hal yang amat sangat dibenci oleh Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Maka seorang istri disebut garwa sigar karo.
Gimana ya kok sigar karo dawa? Sing bener sigar karo nyawa. Nek nyawane durung sigar, maka kula panjenengan tetep kon menjalankan tugas sebagai seorang istri. Punten-punten Bu, kalau panjenengan kok bikin status di WhatsApp yang hati-hati. Banyak sekarang ibu rumah tangga bikin status. Jadilah wanita karir yang independen dan jangan mau dikekang oleh seorang laki-laki. Ya maaf Bu, gimana seorang istri mau jadi istri solihah kalau diatur sama suami aja gak mau? Gak ada yang namanya laki-laki suami itu ngekang istrinya. Silakan jadi wanita karir. Contoh Mbak Mia, setelah berumah tangga mau lanjut jadi guru atau tidak, itu kudu minta izin sama seorang suami. Walaupun seorang kepala rumah tangga, maaf nih, hanya sekedar jadi kuli bangunan, satu harinya paling cuma dapat 80.000. Tapi ternyata dia seorang kepala rumah tangga melaksanakan tugasnya walaupun cuma 80.000, berkah dan bisa nyukupi kebutuhan keluarga. Tapi wong wadon sebanyak apapun gajinya, kok ingin mencukupi kebutuhan keluarga mesti kurang terus, gak ada cukupnya. Mulane maaf punten, kalau wong wadon niatnya kepingin cari duit, bahkan ada rasa sombong bahwa gajinya lebih besar ketimbang suaminya, walaupun buat nyukupi kebutuhan keluarga gak mungkin cukup. Karena nopo? Karena di dalam nafkah dari seorang suami, disitulah rizki seorang istri. Jadi maaf kalau cenjenengan kepingin cari duit, kepingin jadi wanita karir, gak mau dikekang oleh seorang suami, yang gak usah jadi istri, jadi janda baik. Makanya kalau janda rata-rata sugih. Janda rata-rata kaya karena cuma ngurusi dirinya sendiri. Iya. Sampai nambahin iya. Emang paham ya lagi dibahas apaan? Lucu ya sampean ya. Dari sono pindah ke sini. Lewatnya mana? Oh bawah sini, ya Allah. Jebule pating kerunduk pindah maring meneh. Jarene ora puas nang sebelah kanan dibokongi terus. Akhirnya kepingin lihat tonggosnya mumpuni. Oke. Gak apa-apa ya Allah, ini juga santri. Oh enggak beneran? Alhamdulillah. Santri rambutnya abang ya. Santri rambutnya abang berarti rambutnya keserang wereng sampean. Orang mung Paris sing keserang wereng, saya kira rambut angger musim-musim liburan pada keserang wereng. Ya enggak apa-apa Mas, enggak jenengan enggak salah. Mungkin werengnya yang khilaf Mas. Telah menggerumut rambutnya sampean. Didoakan nih anak-anak kita yang ikut ngaji, anak-anak kita yang diajak ngaji hari ini dijadikan anak yang soleh-solihah, anak yang qurrata ayun, anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin Allahumma. Tadi sampai mana lupa saya. Janda. Janda rata-rata sugi apa maning perawan tua. Sugi banget. Kayak si ngomong. Ini baru ada nih. Pengajian ngarani mubalekhonya perawan tua baru ada nih. Yakin gembongan mekar. Iya Bu, saya hari ini sugih. Kenapa? Saya masih ngurmat awak saya sendiri. Jadi jangan ada seorang ibu rumah tangga ngucap begini. Iya ya, dulu pas saya single, saya kerja nyekel duit terus. Lah sekarang saya anaknya udah 3. Boro-boro bisa beli skincare. Buat jajan pentol anak aja kadang-kadang gak megang duit. Memang bener suami gak becus cari duitnya. Jangan sampai ngucap begitu. Walaupun tadi saya ucapkan, walaupun cuma laki-laki dapat 80.000, tetap cukup buat nyukupi kebutuhan keluarga. Tapi sebanyak apapun seorang istri cari duit, kok niatnya dalam rangka ingin mencukupi dan kasih nafkah sama keluarga, mesti kurang terus, gak ada cukupnya. Karena ternyata jenengan walaupun maaf udah gak kerja, udah gak seperti dulu ketika single, tetap Anda disebut wanita karir. Malah justru saya sama Mbak Mia lebih cantik Mbak Mia ketimbang saya. Ya iya, Mbak Mia udah payu laki. Saya belum payu.
Berarti saya belum terbukti cantiknya. Ibu rumah tangga cantiknya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat sampean, Bu. Anda ini disebut wanita karir. Bukan wanita karir yang di kantor. Bukan. Ibu rumah tangga wanita karir yang sesungguhnya. Bayangin. Dari pagi sampai ke pagi maning. Dina-dina isinya pegawaian. Tok. Saya ulang. Wong wadon ibu rumah tangga. Kawit turun nganti mapan turun maning. Dina-dina isinya pegawaian. Aja gugupen. Tekan ngisor durung tak tok. Kawit lebar subuh. Dekat-dekat umang asa-asa. Ngumbai gerabang, ngumbai pakaian bocah sekolah. Barang kesal saya begini gelem melumah. Arani wong wadon, Bu. Sibuknya ngungkuli presiden. Cerdasnya ngungkuli insinyur. Gawa gas LPG kecil. Menek wit kelapa bisa. Dan dari gendeng bocor pinter. Kesamber bledek ke si urip. Ibu rumah tangga tuh, wanita karir yang sesungguhnya. Jadi panjenengan, kalau seorang istri maaf nun sewu punten, kok merasa nggak dicukupin dan tidak dinafkahi, memang talak tidak dipegang oleh otoritas tangan seorang istri. Tapi seorang istri pun kudu paham apa hak dan kewajibannya dan harus mendapatkan kewajiban apa dari seorang suami. Tuh Mas Anggi, kelingan waktu sampai ngelamar Mbak Mia. Mas Anggi sowan ke rumahnya Kaji Marsono. Mas Anggi bilang, Assalamualaikum. Kaji Marsono jawab, Waalaikumsalam. Sabah, kita Anggi pan ngapa meneh? Sepisan Pak, kula silaturahim mriki. Kula bade niatan saya gipun menikah kula bade mengkhidbah putri panjenengan. Anaknya nyong loro. Wadon kabeh. Sing dimaksud si nomor pira? Sing durung payu laki. Oh, awakmu seneng karo Mia? Boten namung seneng Pak Haji Marsono. Kula niki badhe ngajak ibadah istana putrine jenengan. Badhe kula ajak ngibadah sareng kali kula, menawi kula sowan teng mriki nyun idi pangestune sampean. Oh, arep ngajak nikah. Wis duwe gawean apa kowe? Tesi sinau, kula nggih tesi santri, tapi tenang mawon Kaji Marsono. Arane wong nikah kuwi buka dua dalan. Yang pertama dalan rezeki, yang kedua dalan bayi. Oh, iya. Jebule santri ya wak munggi. Nggih, pada kula wong ora duwe, bapane kula didik kula kali agama. Ya nggih. Mana anak wadon sing arane Mia, gawanen dadi bojomu. Tapi nyong titip pesen. Kayak Mia selawe tahun tak didik nang aku. Tak gedek tak rumah titik sekolah nakon ngaji. Saiki harapan digawa karo awakmu kon dadi bojone sampean. Mana anak wadon dadi istrine sampean. Tapi nyong titip pesen siji, didiklah anak wadon dadi wong wadon sing solehah. Yang kedua, saumpama sewektu-wektu awakmu bosan karo anak wadon sing arane Mia, tolong anak wadon aja sampai ditamplengi, aja sampai ditaboki. Aku bae sing ngurmati nyong sing gedekna, ke mamane sing bobot sing lairna ora pernah jiwit, ora pernah nyelentik. Maka ngesuk saumpama anak wadon gawe awakmu emosi, dielina sing bener, tapi aja ngansi ditabogi. Nek nganti ditabogi, mending balik nah haring umahku kene. Pada aku wong orang duwe, aku sanggup ngampani Mia. Rungok kena gue, Gianggi. Loh, ini bukan saya yang ngomong Pak. Ini saya mewakili jadi orang tua. Namanya orang tua Bu, kepinginnya anak setelah berumah tangga hidup bahagia dengan syariat agama. Tapi kalau sampai dengar anak perempuannya ditabokin, disia-siakan oleh suaminya, nelangsanya luar biasa. Nggak cuma Kaji Marsono, setiap orang tua pun begitu. Maka titip pesannya Kaji Marsono, didiklah dengan agama, jadikan anak perempuan sekaligus istri yang solihah. Berarti tanggung jawab seorang suami memang begitu berat. Maka alhamdulillah hari ini Kaji Marsono merawuhkan panjenengan sedoyo ke sini bukan untuk disuruh kondangan.
Tapi ternyata dimintai idi pangestu karena salah satu tujuan walimahan adalah sedang memberikan pirsa kepada masyarakat dan plus adalah dalam rangka syiar agama supaya setelah antuke walimahan kula panjenengan sedaya bisa ngerti oh ternyata Mbak Mia Ispayu Rabi sah menurut agama dan pemerintah jadi istrinya Mas Anggi. Alhamdulillah. Jam berapa Ibu? Jam berapa? Jam 10. Jam 9. Jam sanga. Oh jam sanga waktu Indonesia. Gembongan Mekar. Oh jadi nang Gembongan Mekar jamnya mundur. Iya. Ora apa-apa sih. Cuma non sewu sangat. Anu Pak Kuwu, Pak Kiai, Pak Haji Marsono dan keluarga. Ini memang saya tadi nunggu agak lama di exit tol Ciledug 1. Karena perjanjian saya jam 8 sudah sampai. Ternyata bansernya mungkin habis medang kopi dingin. Jadi ternyata jemput saya agak terlambat. Jadi saya nunggu hampir 40 menit. Setengah jam. Setengah jam saya tengok kanan, tengok kiri. Ini bansernya mana? Saya sebenarnya exit tol sebenarnya mau langsung nuju Gembongan Mekar. Tak pilih langsung belok kanan. Tapi di Google Map kok aring kiri terus ngulon. Kiri ngulon apa ya? Kiri terus iya ngetan terus ngalor. Nggih, sing lewat bulakan sing dalane bosok nemen iku. Iya, tapi aku mikir maning ya. Takutnya banser jemputnya dari sono. Akhirnya lah ditungguin bae lah. Walaupun sudah agak paham sebenarnya pokoknya babakan ya. Babakan terus ngiri cara sedari arah sana. Tapi khawatirin mbok malah jonjang ngumpet karo banser malah repot juga kasihan. Akhirnya nunggu agak lama tapi ya gak apa-apa. Karena saya minta ngajinya lebih awal naiknya. Kalau ngajinya gasik kan ngajinya lama tapi gak terlalu memakan waktu supaya tetap ngajinya gasik. Jam 9 saya dijanjeni di sini. Tadi naik jam 9 lebih 1/4 dan sekarang udah jam 11 Bu. Ya Allah. Gimana? Ronja maning sampean protes milu bayar ya pura. Oh milu kondangan. Milu kondangan. Dari judul aku Kiai Sumbangan. Ya Allah kasihan banget ya moga-moga sing barokah Allahumma. Insya Allah sampun cukup karena memang jatah saya sampai jam 11 malam. Tadi saya pengajian dari Indramayu. Dari Indramayu saya cuman mampir sholat maghrib isya di rest area. Langsung bablas ke sini. Karena memang alhamdulillah dari panitia pun minta lebih awal ngajinya. Dan terlaksana pun demikian. Sebentar ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji. Belum dipimpin doa gugupan Bali. Maka suaminya nikah lagi. Yang udah berdiri dia ngomong, nggak apa-apa saya anu janda gitu katanya. Punten Bu, karena saya mangke doakan diimami langsung oleh Pak Kiai. Saya belum mampu untuk memimpin doa karena saya adalah seorang santri. Yang kedua saya adalah bukan seorang nawaning, bukan seorang putri Kiai. Jadi tugasnya santri adalah tabarukan, ngalap barokah kepada para masyayikh. Yang terpenting adalah hari ini kita kasih idi pangestu kepada pinanganten Sarimbit. Mudah-mudahan Mas Anggi dan Mbak Mia diberikan sehat walafiah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, segala hajat tansah diijabah, diberikan keluarga yang ahli ibadah, keluarga yang ahlul jannah. Bapak Marsono sekalian, keluarga besar Bapak Daji sekalian diberikan tetap imane, ditetapakan islame, ditambahi ihsane. Hajat sodako hari ini buat nolak bala narik rizki yang ngebawa manfaat dan barokah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu, saya minta dengan tertib mangke doakan dimami langsung oleh Bapak Kiai Sumangga. Dari saya awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan setelah doa panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa, saged silaturahim malih di lain kesempatan. Bapakku terima kasih atas hadirnya dan support kepada keluarga kami, keluarga Haji Marsono, pinanganten Sarimbit matur nuwun sangat, keluarga Haji Marsono, keluarga Bapak Daji dan Babin Kantiptas, Bapak Babinsa dan keluarga besar Banser dan Tanfi
Fidyah MUI matur nuwun sanget. Mudah-mudahan kula panjang sedaya kaparingan rahmat dan barokah di pengajian hari ini. Amin Allahumma. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai Sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Untuk para hadirin dimohon untuk tertib terlebih dahulu karena masih ada satu rangkaian acara. Dihaturkan terima kasih kepada Al-Ustazah Mumpuni. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat, barokah kepada anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya yakni acara terakhir yakni doa.